Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin materinya ya. Sebenarnya materi yang kemarin ya sama sekarang tuh jadi satu sih ya. Materinya tuh saling berkaitan ya. Cuman dipisah jadi dua pertemuan. Oke. Nah, ini ya makanya slide-nya saya jadikan satu ya. Kalau kemarin itu kan anu ya yang dibahas tuh sampai bagian ini ya. Sampai sini kan itu ngomongin masalah interaction design ya gitu. Ya, mungkin sekalian saya bahas juga ya karena kan minggu lalu saya anu ya kosong ya gitu. Jadi apa namanya kalau kita ngomongin interaction design and style ya ini kan ngomongin bagaimana cara apa user tuh berinteraksi ya kan. Nah sebelum ngomongin masalah detailnya ya masalah bentuknya secara teknis gitu. Nah kita harus tahu dulu step-stepnya ya. Ini berdasarkan teori ya. Jadi kalau menurut teori di buku itu orang itu kalau ketemu komputer atau ya ketemu apa gadget gitulah ya, ketemu antar muka gitu, apapun bentuknya itu ada berapa ini? Ada 6 step utama ya. Ada 6 step utama ya. Itu disebut sebagai ini human action cycle ya. Gitu itu adalah 6 langkah ya yang mendefinisikan bagaimana seorang user itu berinteraksi dengan antar muka gitu. Nah, 6 langkah itu dibagi tiga ya, 3 sebelum ketemu antar muka dan 3 setelah ketemu antar muka. Bukan sebelum ketemu tapi sebelum melakukan sesuatu ya terhadap antar muka. Jadi gini, kalau misalnya kalian ya buka website ya, katakanlah buka marketplace yang barusan rilis ya, marketplace baru gitu, kalian belum 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 pernah buka sebelumnya ya, kemudian kalian buka ya kan. Nah, ketika dibuka kan kalian nggak mungkin anu ya, kalian nggak mungkin langsung bisa apa namanya, nggak mungkin langsung bisa register, nggak mungkin langsung bisa login ya. Seketika nggak mungkin, kalian pasti lihat dulu, ya kan. Langkah pertama adalah dilihat dulu, diamati dulu, mana sih tempatnya buat register gitu kan. Nah, terus setelah kalian tahu tempatnya, terus kalian tahu kira-kira caranya begini lah, baru kan kalian eksekusi ya. Gitu. Jadi tapi sebelum eksekusi itu kan ada ini ya, ada step-stepnya. Nah itu step-stepnya itu sebenarnya kalau di menurut teori itu ada 3 ya. Jadi pertama ketika kalian lihat ada sebuah antarmuka yang kalian belum pernah kunjungi sebelumnya, maka kalian pertama adalah menyusun tas dulu ya berdasarkan goalnya. Misalnya goalnya kalian pengen belanja nih ya. Jadi kan kalau apa marketplace baru buka gitu kan biasanya banyak promo ya. Kalian pengen belanja di sana gitu ya, mumpung ada promo. Jadi goal kalian adalah belanja ya. Nah, langkah pertama kalian harus nyusun tasnya dulu, ya kan? Kalian harus nyusun tasnya. Oh, kalau mau belanja di sana berarti saya harus punya akun di sana ya. Punya akun di sana saya harus pilih barangnya, kemudian saya check out, kemudian saya dapat barangnya ya. Nah, itu kalian harus nyusun tasnya dulu ya. Nah, setelah ketemu tas, maka kalian kan harus nyusun langkah-langkahnya ya. Nah, ini kan baru bisa tahu kalau setelah lihat ya, lihat bentuk antar mukanya. Oh, tombol registernya di mana ya? Oh, itu kayaknya di sebelah kanan ya. Terus saya klik, misalnya nanti saya klik nanti saya akan ngisi formnya dan seterusnya gitu ya. Gitu. Kalian harus nyusun langkahnya, kemudian eksekusi ya. Nah, eksekusi ke antar mukanya ya. Jadi kan kalian sudah punya goal mau belanja, nyusun langkah-langkahnya ya, kalian harus register dulu. Kemudian eksekusi ya. Eksekusi ini ya kalian register beneran ya. Nah, ketemulah sama antar muka, habis register ya, kalian akan nemu ini ya, akan keluar hasilnya. Jadi setelah kalian ngisi-ngisi formnya kan kalian tempat pencet tombol register ya kan, itu bayangan kalian ya, bayangan kalian kayak gitu aja udah cukup. Nah ternyata setelah keluar outputnya bermacam-macam ya. Bisa jadi setelah kalian inputin ternyata password kalian itu kurang aman itu misalnya ya, harus mengandung satu huruf besar, satu huruf kecil, satu angka, terus satu karakter non alfanumerik misalnya kayak gitu ya. Ternyata jadi proses registrasinya gagal misalnya gitu, atau bisa juga registrasinya berhasil ya, selamat Anda sudah apa namanya bergabung dengan kami misalnya kayak gitu ya, macam-macam ya. Jadi ini output itu hasilnya apa sih gitu loh, seperti itu. Nah dari output kan kalian nanti menafsirkan ya, oh ternyata salah ini saya itu ya, terus dibandingin sama goalnya ya, ternyata berhasil apa enggak sih, ternyata gagal ya sudah, kan dievaluasi ya, balik lagi ke sini ya. Jadi kalau kalian gagal registrasi kan paling ngulang lagi kan ya, cuman ngulang lagi tasnya diganti ya, actionnya yang diganti.
actionnya. Jadi passwordnya harus lebih detail dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada 6 langkah ini. Ini menurut teori ya. Ya kalau kita mungkin selama ini taunya mau pakai apa namanya website gitu ya tinggal pakai aja selesai gitu ya. Keluar hasilnya berhasil apa gagal ya udah gitu. Tapi kalau dipecah, di breakdown itu sebenarnya ada 6 step ini ya. Nah, ini sebenarnya nantinya larinya tuh untuk menentukan gitu ya. Kalau kalau misalnya ada masalah, itu masalahnya di nomor yang berapa gitu ya. Jadi kalau tahapan sebelum eksekusi itu kan ada 3 ya kan. Apakah dari goalnya sendiri sudah salah ya. Ternyata websitenya tuh berbeda dengan bayangan kalian ya. Misalnya kalian pengen beli handphone di sana, ternyata websitenya hanya khusus menjual bahan bangunan misalnya kayak gitu. Ya kan berarti kan salah di sini ya. Ada yang salah dengan promosinya misalnya kayak gitu ya. Atau bisa juga ada yang salah dengan langkah-langkahnya. Misalnya kalian pikir harus registrasi dulu, ternyata websitenya itu nggak pakai sistem akun ya. Jadi kalau mau belanja di sana, langsung kontak ke nomor WhatsApp yang tertera, misalnya kayak gitu ya kan. Ya itu seperti itu. Jadi tahu kalau misalnya ada masalah itu masalahnya di nomor berapa sih, gitu loh. Seperti itu. Nah ini jadi kan sebenarnya kan anu ya, kalau bikin sebuah sistem ya, sebuah sistem itu menggabungkan antara pemikiran desainer sama pemikiran user ya kan. Desainer punya cara pandang sendiri ya, user juga punya cara pandang sendiri. Nah, seringkali pembuatan aplikasi itu gagal karena desainer itu hanya memikirkan cara pandang dia ya. Dia nggak memikirkan cara pandangnya user. Ya, itu. Karena kan desainer kan biasanya orangnya expert ya, sudah expert, sudah ahli, kalau suruh pakai website apapun ya mungkin bisa gitu ya. Tapi kan kalau user kan lain ya, user biasa ini kan bisa jadi dia ada yang jarang pakai komputer atau mungkin nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, belum tentu apa yang dibikin desainer itu akan selalu berhasil, belum tentu ya. Gitu. Nah, susahnya di situ ya, gabungin di tengah-tengah ini ya. Nah, itu tantangannya di situ. Ya kayak inilah misalnya remote ya. Ada 3 remote ya kan, sama-sama remote TV ya. Tiga-tiganya remote TV. Sebentar saya tutup apa pintu dulu karena berisik. Oke, ini kan ada remote ya, remote TV ya kan. Kalau saya tanya gitu ya, mana sih yang paling gampang dipakai gitu? Ya pasti yang kiri karena kan secara umum kalian paling sering ketemu yang model kayak gini kan. Ada tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ada tombol volume sama channel. Ya paling ini untuk ganti kalau misalnya main game atau nonton dari player gitu ya. Ya sisanya paling settingan. Dah, ini yang paling standar yang kiri, ya kan. Nah, tapi mungkin nih ada orang ya, ada desainer gitu ya, yang pengen bikin remote itu yang tombolnya selengkap mungkin ya. Semua tombol ada, bahkan ada layarnya juga. Nah, dibikinlah yang ini gitu ya. Bikin yang ini. Nah, ini ya. Mungkin kalau yang pakai itu kita anak muda gitu ya mungkin nggak masalah ya. Mau ngapa-ngapain bisa tinggal baca aja tulisannya. Tapi kalau kalian kasihin remote ini ke kakek atau nenek kalian gitu mungkin bingung ya. Pertama tombolnya kecil-kecil ya, tulisannya kecil-kecil gitu kan. Ini mana yang harus dipencet gitu ya. Tombolnya banyak amat ya. Panahnya aja ada 2 ya. Ini ada panah yang di atas, ada panah yang di bawah. Tuh bedanya apa sih? Kita juga nggak tahu kan bedanya apa ya kan. Terus ini ada tombol lingkaran-lingkaran, terus ya ternyata nih connect dengan layarnya gitu misalnya. Terus ya itu tombolnya banyak banget ya. Ini mungkin sebagian orang bisa pakai, tapi saya rasa sebagian juga nggak bisa pakai ya. Gitu. Banyak yang nggak bisa pakai karena terlalu rumit ya. Gitu. Pengennya bikin yang futuristik tapi ternyata susah ya makainya gitu. Ada juga yang ini ya, dua-duanya ini beneran ada ya. Yang ini remote-nya punya Apple TV. Nah, kalau yang ini anu ya kebalikannya dengan yang ini ya, terlalu simpel gitu loh. Terlalu simpel. Kalau pakai yang ini nih, misalnya saya pengen ganti channel gitu caranya gimana ya. Coba lihat, ganti channel nggak ada ya. Volume juga nggak ada ya. Nggak ada, cuman adanya menu sama play gitu ya. Itu misalnya mau ganti ganti film lah katakanlah ya berarti kan harus pakai di antara tombol-tombol ini kan ya harus pencet ke mana tapi kan mana sih yang harus pertama kali dipencet kan kita nggak tahu kita kan cuma nebak-nebak aja ya oh coba saya iseng pencet tombol ke bawah nih seret itu oh ternyata bukan atau saya iseng pencet tombol ke kanan gitu kan akhirnya iseng-iseng gitu loh ya itu kan sesuai dengan ini ya jadi kalau kalau kalian lihat ada sebuah antarmuka bentuknya seperti remote ini tadi ya nah kalian kan harus menyusun goalnya dulu ya oh saya mau gedein volume nih. Nah, mana yang tombolnya? Ya udah saya coba iseng pencet yang tombol bawah ini, misalnya kayak gitu.
Jadi itu di sini ya tahap ini setelah keluar outputnya ternyata bukan volume yang berubah tapi malah channelnya misalnya ya gitu. Nah itu terus dievaluasi dan seterusnya ya gitu. Nah ini contoh aja ya. Ini remote yang umum, ini yang kompleks, ini yang sangat simpel ya gitu. Nah jadi kalau pengen ya bikin mental model yang akurat ya, ini kan kaitannya dengan mental model sebetulnya ya. Ya pakailah metafora ya, pakai metafora ya. Jadi misalnya nih, kalau menurut saya ya harusnya ya remote Apple ini kalau misalnya buat tombol volume gitu ya dikasih tanda plus dan minus gitu ya. Misalnya di atasnya plus, di bawah minus. Oh berarti kan kita langsung tahu ya. Ini pasti buat nambah volume karena simbolnya plus ya. Yang bawah ini minus ya pasti buat ngurangin ya. Gitu. Kalau channel ya mungkin bisa dikasih simbol C gitu ya atau tombol ke kanan 2 kali gitu ya. Kalau ini tombol kiri 2 kali misalnya kayak gitu. Cuman memang kalau remote ini dikasih simbol-simbol seperti itu jadi nggak kelihatan elit lagi ya. Ini kan kelihatan elegan ya, kayak gini nih ya, kelihatan bagus. Tapi kalau dikasih simbol-simbol emang jadi jelek. Tapi ya meskipun jelek tapi lebih mudah dipakai sih. Ya harusnya karena simbolnya lebih jelas daripada ini cuma dikasih lingkaran ya 4 biji ini kan sebenarnya nggak ada artinya kan. Nggak usah dikasih lingkaran juga nggak apa-apa ya. Ya ini cuma buat menandakan bahwa bagian ini bisa dipencet gitu aja. Tapi kan lingkarannya sendiri sebenarnya nggak penting ya. Ini mau pakai lingkaran, mau pakai kotak atau segitiga gitu ya semuanya nggak ngefek ya. Cuman sekedar ya simbol aja nandain kalau ini bisa dipencet gitu. Udah gitu ya. Jadi ya kalau pengen apa namanya memperbaiki ini semua ya supaya pemikiran desainer sama user itu bisa ketemu ya pakai metafora ini ya. Metaforanya harus yang akurat ya. Maksudnya harus benar gitu loh makanya. Jangan ngasal. Nah, itu sih intinya yang tentang interaction design yang kemarin ya. Gitu. Nah, berikutnya yang hari ini itu adalah kita ngomongin tentang ini ya, interaction style ya. Interaction style. Interaction style itu ya maksudnya jenis-jenis secara teknis ya, antar muka yang ada di manapun ya, entah di komputer atau di handphone atau di gadget yang lain itu kalau di apa kelompokkan sebenarnya ada 5 ya, 5 jenis ini. Nah 5 ini sebenarnya bisa campuran juga sih. Misalnya nomor 4 sama 2 gitu ya, 2 sama 4 itu dicampur ya bisa aja ya. Itu. Tapi secara umum ada 5, semuanya bisa dikombinasikan ya. Itu. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama itu adalah command line ya. Command line. Ya pasti kalian pernah lihat lah ya, apalagi orang informatika gitu, masa nggak pernah lihat command line ya nggak mungkin ya, pasti pernah ya. Pernah lihat kalau kalau sering pakai saya rasa enggak ya. Zaman sekarang siapa yang masih pakai command line ya buat sehari-hari ya. Saya rasa nggak ada, tapi kalau cuma sekedar pakai ya saya yakin pernah ya. Paling nggak kalian bikin program dijalanin kan biasanya defaultnya pakai command line kan. Untuk jalaninya gitu loh. Keluar outputnya kan ya di command line ini gitu. Nah, kalau kalian amati ya, yang namanya command line ini kan sebenarnya sudah sangat-sangat jadul ya. Ini dari zaman kapan ya? Saya juga nggak tahu. Yang jelas jauh sebelum saya lahir juga orang udah pakai command line kan gitu. Ya, mungkin sejak komputer pertama kali diluncurkan yang modelnya command line. Cuman memang tampilannya nggak sebagus ini ya. Ya tampilannya bener-bener ya hurufnya gede-gede kayak gitu ya. Jelek aja lah pokoknya. Nah, kalau yang ini kan udah lumayan rapi ya, gampang dilihat. Oke, cuman gini, meskipun jadul, tapi kan kalau kalian lihat ya, komandan itu kan sampai sekarang masih dipakai kan, bener nggak? Ya, masih banyak yang pakai, gitu loh, nggak ditinggalkan, ya, masih banyak yang pakai. Ya, alasannya kenapa? Alasannya sebenarnya pakai command line itu akan jauh lebih cepat, ya. Kalau bisa makainya, ya itu akan jauh lebih cepat dibandingkan pakai yang sistem GUI, ya, GUI, Graphical User Interface, ya. Contoh paling simpel ya, kalau misalnya kalian mau ngopi file ya dari satu direktori ke direktori lain gitu kan, di sini kalian langsung tinggal ketikkan aja copy gitu ya. Copy spasi filenya di mana, spasi tujuannya kemana, udah enter selesai. Ya, gitu. Kalau kalian pakai ini yang sistem GUI gitu kan kalian harus buka apa? Buka direktori gini ya. Terus di sini kalian klik kanan ya, terus copy, terus kalian cari tempatnya di mana, misalnya di desktop gini ya, terus kalian klik kanan di paste gitu kan lama itu sebenarnya ya aslinya lama ya tapi kita apa nggak merasa terbeban aja ya 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 emang kayak gitu caranya mungkin mikirnya gitu ya hitung aja saya butuh berapa detik ya 1 2 3 4
ya 5 sekitar 5 detik ya baru berhasil. Kalau yang ini itu mungkin cuma sekitar 1 atau 2 detik langsung kelar ya. Itu copy terus ya asal ngetiknya juga cepat sih. Ya kalau ngetiknya lambat ya yang nggak ada gunanya pakai ini ya. Gitu ya. Nah, kenapa kok ini masih sering dipakai ya tadi ya? Saya sudah bilang karena cepat ya, kecepatan. Cuman masalahnya adalah untuk pakai ini ya, untuk pakai apa namanya? Terminal itu kalian harus hafal semua perintah yang ada ya. Harus hafal perintah-perintah yang ada. Jadi ya misalnya kan di terminal kan nggak nongol apa-apa ya, cuman kayak gini doang kan. Ya nggak ada isinya apa-apa gitu. Ya terus saya harus ngeklik apa ya? Ini kan nggak pakai mouse ya. Terminal itu kan kita nggak pakai mouse gitu. Pakainya murni keyboard ya. Ngetikin perintah gitu. Misalnya saya pengen lihat ya isi direktori ini apa sih ya. Nah, saya harus ngetikin perintah ls gitu misalnya ya. Nah, ini kan harus hafal ya. Kita nggak ada yang ngasih tahu ini perintahnya apa gitu. Terus kalau mau saya mau pindah ke masuk ke folder desktop gitu. Caranya gimana? Ya pakai CD gitu ya, desktop ya misalnya kayak gitu. Pindahlah saya ke desktop ya. Di desktop saya punya file apa aja sih? Oh, ada file-file ini gitu ya. Nah, ini kan anu ya, ya itu tadi perintahnya itu nggak ada panduannya ya. Jadi memang harus ngapalin. Ya susahnya di situ ya. Susahnya di situ. Jadi memang perintah-perintahnya kita harus hafal, makanya itu khusus untuk expert user ya. Gitu. Kalau yang ini tadi kan misalnya di sini saya mau copy file ya. Copy salah satu file kan ya saya tinggal asal klik kanan aja lah. Klik kanan terus saya pilih perintahnya apa kan ada di sini ya. Gitu. Misalnya saya mau ganti nama ya saya pakai rename. Saya mau ngopi ya saya pakai copy ini ya. Saya mau kirim ya saya pakai share dan seterusnya ya. Pokoknya kan kalau kalau pakai GUI kan asal kalian mau ngelakuin sesuatu ya langkah pertama klik kanan dulu ya kan. Klik kanan habis itu dicari perintahnya kan kayak gitu ya. Itu kalau pakai GUI ya. Jadi kalau pakai GUI kita nggak perlu mengingat apapun ya. Yang penting cuma ingat klik kanan aja ya. Langsung nanti akan keluar pilihannya. Tapi kalau command line itu kan nggak ada panduannya sama sekali ya. Kayak klik kanan tadi, klik kanan bisa nampilin semua perintah yang mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau di command line benar-benar nggak ada ya, nggak ada panduannya. Gitu. Makanya khusus expert user ya, yang memang dia sudah menguasai ya, entah belajar dari mana ya, tapi dia menguasai semua perintah yang ada di sini. Gitu. Oke, kemudian itu command line ya, khusus expert user ya. Nah, kalau zaman sekarang ya biasanya dipakainya buat server sih. Kebanyakan untuk server ya, karena server kalau pakai GUI itu apa namanya? Hanya membebani aja, padahal nggak terlalu berguna ya, maksudnya untuk misalnya servernya untuk hosting web gitu ya. Ya ngapain interface-nya harus pakai GUI ya, malah bikin berat servernya kan, padahal server tuh resource-nya harus dihemat kan, harus dibuat sehemat mungkin gitu. Makanya kebanyakan tetap pakainya ini apa command line ya. Oke, berikutnya adalah model antarmuka menu selection ya. Menu selection, kalau menu selection tuh nggak mungkin digabung sama yang command line ya. Command line ini kan nggak ada antarmukanya, yang nggak ada apa, nggak ada grafisnya sama sekali ya, isinya cuma tulisan ya. Nah, kalau menu selection itu pokoknya segala jenis apa namanya antarmuka yang bentuknya tuh tombol-tombol ya atau gambar yang bisa diklik ya, ya pokoknya bisa dipilih lah. Itu semua masuk di sini menu selection ya. Ini kebalikannya dengan command line ya. Kalau command line itu dia mengandalkan keyboard ya, hanya keyboard saja. Kalau menu selection itu hanya mengandalkan pointing device ya. Ya pakai keyboard juga bisa ya, pakai anak panah di keyboard, cuman saya rasa jarang yang pakai seperti itu ya. Kalau nggak kepepet ya, mungkin karena mouse-nya rusak atau trackpad-nya rusak, ya baru pakai keyboard ya buat milih menu gitu ya. Jadi misalnya di sini ya saya punya beberapa menu, kalau pakai keyboard kan saya pakai anak panah nih, ya atas ke bawah gitu kan. Tapi kan jarang ya, saya lebih enak pakai mouse gitu loh, langsung bisa milih file yang mau saya buka gitu kan. Misalnya begitu. Ya, jadi itu semua masuk kategori menu selection, termasuk di handphone ya. Di handphone sih semuanya sudah pasti menu selection ya. Handphone zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan semua udah smartphone ya. Semua udah touchscreen, ya semua modelnya mencet gitu. Nggak ada yang ngetik ya. Bahkan ngetik di smartphone pun sebenarnya itu mencet tombol ya. Maksud saya itu
Itu bagian dari menu selection ya. Cuman menunya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya ya. QWERTY gitu ya. Gitu. Karena kan sebenarnya keyboard itu kan keyboard virtual ya kan, bukan keyboard yang ada di luar ya. Kayak HP zaman dulu kan ada tombolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Terus kalau mau ngetik huruf A itu harus ngetik angka 2 sekali, ya kalau ngetik huruf C angka 2-nya dipencet 3 kali yang kayak gitu tuh ya. Model-model candy bar ya istilahnya ya. Itu kan zaman dulu ya. Ya, kalau itu beneran ada keyboardnya, tapi kalau HP zaman sekarang kan semuanya isinya layar doang ya, hampir nggak ada tombolnya ya, paling cuma 1, 2, atau 3 tombol aja. Ya. Nah ini menu selection ya, itu yang banyak dipakai sekarang ya. Yang ngandelin pointing device itu nggak hanya mouse ya, tapi termasuk touchscreen itu juga pointing device ya. Itu. Lalu, nah jenis antarmuka yang ketiga adalah form fill ya. Form fill ini pokoknya segala jenis antarmuka yang mengambil metafora formulir ya, formulir kertas gitu ya. Gitu. Tujuannya memang untuk gantiin formulir ya, tapi berbasis digital gitu. Ya biasanya untuk urusan registrasi atau administrasi ya, kayak misalnya kalian zaman sekarang itu kan kalian bisa ini ya, apa ngurus, mungkin kalian nggak pernah ngurus juga sih, ngurus kartu keluarga ya, KK gitu ya, online gitu kan. Kalau zaman dulu kan saya tuh pernah ngurus ya, saya ada perbaikan data di KK ya. Saya ngurus tahun lalu sih kayaknya. Tahun lalu tuh masih pakai kertas ya, kertasnya ukurannya gede banget ya, ukuran A2 kalau nggak salah ya. Jadi formulirnya tuh bener-bener gede gitu ya, bener-bener gede banget. Ya itu ngisinya setengah mati ya, karena besar sekali. Coba saya cari ya, mungkin apa namanya, formulir KK. Sebentar. Nah, nggak ketemu ternyata, nggak ada orang yang pernah moto kali ya. Ya mungkin kurang kerjaan juga sih, ngapain moto kayak gituan ya. Intinya formulirnya gede banget ya. Saya masih ingat karena belum lama saya ngurusnya ya. Ukurannya tuh kalau nggak salah ya tuh, kalau nggak A2 ya A3 sih ya, sekitaran itu. Pokoknya yang jelas bukan A4 ya kertasnya ya, tapi lebih gede lagi. Nah itu. Nah itu ya, formulir segede itu ketika dibikin bentuk webnya itu kan akan lebih enak ya, karena kita bisa ngubah posisinya ya, dibikin yang namanya web itu kan keuntungannya dia bisa scrolling ya. Jadi kalau misalnya satu layar ini nggak cukup, ya di scroll aja gitu. Seperti itu. Kalau formulir ya sebenarnya bisa juga ya, dibikin jadi lebih dari satu halaman itu ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok kemarin formulirnya dibikinnya hanya satu halaman tapi gede ya. Satu lembar aja tapi besar sekali gitu. Ya itulah, itu form fill ya. Intinya kalau mau pindah dari proses apa tradisional ya, yang konvensional ke digital ya, terutama kaitannya dengan registrasi atau administrasi, itu namanya modelnya form fill ya. Fokusnya adalah input ya, inputin data dalam jumlah banyak ya. Gitu, itu namanya form fill ya. Ini kalau ini itu ya, ini ngandelin keyboard ya. Ini ngandelin keyboard, meskipun bisa juga dicampur dengan mouse ya. Mungkin sebagian ada ya, misalnya saya ngisi name-nya di sini ya, first-nya saya isi, masukin namanya Christian gitu misalnya ya. Terus saya mau pindah ke sini. Nah, mungkin ada yang pakai cara kolomnya diklik gitu ya, lalu pindah pointernya ke sini, baru ngisi. Terus kalau mau masukin username di sini, ya diklik aja terus ngisi. Tapi ada juga yang modelnya pakai tab ya. Jadi setelah ngisi yang ini, pencet tab kan pasti pindah ke sini ya. Pencet tab, pindah ke sini, pencet tab, 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 ya kayak gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Itu lebih cepat ya kalau pakai tab-tab itu ya. Gitu. Ya tergantung kebiasaan lah. Tapi intinya bisa pakai mouse, bisa juga enggak ya. Tapi kalau keyboardnya jelas wajib ya. Keyboard jelas wajib karena ngisinya kan harus pakai keyboard ya. Gitu. Itu namanya form fill ya. Nah, kemudian yang ini ya, ini HP zaman sekarang ya. Karena touchscreen ya. Touchscreen, tapi touchscreen zaman sekarang dan touchscreen zaman dulu itu berbeda ya. Sebenarnya touchscreen itu zaman saya sekolah ya, SMP
atau SMA itu juga udah banyak HP yang pakai touchscreen ya. Saya dulu juga pakai HP-nya touchscreen ya waktu SMA itu ya. Cuman touchscreen zaman dulu itu nggak menerapkan direct manipulation. Nah ini saya nggak tahu kalian pernah pernah nyoba nggak ya HP sebelum era Android ya. Touchscreen-nya itu sebelum era Android dan sebelum era BlackBerry juga ya. BlackBerry itu soalnya sudah menerapkan ini direct manipulation ya. Tapi yang sebelum BlackBerry lah, zaman-zaman Nokia ya, Nokia touchscreen atau Sony Ericsson touchscreen itu kalau kalian pernah pakai ya, itu beda dengan touchscreen zaman sekarang ya. Jadi kalau touchscreen zaman dulu itu gimana yang jelasinnya ya? Jadi gini, misalnya nih ada tampilan HP ini kan Android nih. Kalau yang ini udah Android ya. Ada tampilan menu-menu seperti ini gitu kan. Sekarang kalau misalnya nih saya mau mau apa pindahin ya posisinya nih aplikasi autentikator nih ya, ada aplikasi autentikator. Itu mau saya geser ke sini ya, ke posisi awal gini. Caranya gimana? Ya, caranya gimana kira-kira? Saya pengen pindahin ini autentikator ke kiri atas. Nah, langkahnya kan kalian pasti tahan ya. Ini apa? Ikonnya ini kalian tahan. Terus nanti HP-nya kayak ada getaran dikit gitu ya. Nandain kalau ini sudah copot dari tempat ini. Terus kalian geser pelan-pelan kan? Kalian geser jempol kalian ke ini kan, ya kan? Terus yang di sini otomatis geser, 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 geser. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh direct manipulation ya. Jadi kayak seolah-olah ini tuh semuanya tuh objek yang bisa dipegang beneran gitu loh. Jadi kayak misalnya ini ya, ya tadi tombol ini, ya tombol ini, autentikator ini kita tahan tuh kayak seolah-olah kita megang tombolnya beneran dan kita bisa geser ke sini. Ya. Atau kalau mau kita hapus, biasanya di bawah ada logo tempat sampah ya kita masukin situ, plung gitu. Ya kayak seolah-olah kan objeknya beneran kita bisa pindahin ya. Padahal itu cuman di layar doang ya. Nah, itu contoh direct manipulation. Kalau zaman dulu nggak bisa ya. Saya mau geser ya menu ini ke sini. Yang saya lakukan apa? Meskipun dia touchscreen itu, tapi saya harus klik sekali. Kalau ada menu di entah saya lupa ya di bawah atau di atas ya ada tombol menu, terus ada tombol move gitu ya. Terus saya geser satu-satu ya, satu langkah geser kiri, 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 kiri. Nah kayak gitu modelnya ya. Itu belum direct manipulation. Jadi HP zaman dulu kayak gitu ya. Meskipun touchscreen tapi touchscreen-nya tuh nggak 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 smooth kayak HP zaman sekarang ya. Nggak tahu, mungkin kalian nggak pernah ngerasain karena kalian langsung pakainya smartphone kali ya. Bahwa ya yang rasanya pakai smartphone ya biasa aja, emang kayak gini gitu kan. Padahal itu fiturnya lumayan lumayan canggih gitu kalau orang pernah ngerasain touchscreen yang versi sebelumnya, touchscreen zaman sekarang itu canggih banget gitu loh. Karena di compare sama touchscreen zaman dulu yang ya ala kadarnya gitu ya. Cuman buat ngeklik habis itu nggak bisa kalau mau geser-geser itu nggak bisa ya. Karena ya model antar mukanya juga beda sih. Jadi touchscreen zaman dulu itu apa ya istilahnya ya? Menu itu nggak bisa seenaknya di kita geser-geser gitu ya. Kalau kalau zaman sekarang kan terutama di home-nya kan kita bisa aja ya. Ini ada menu ada 4 ya. Nah, tengahnya yang bagian tengah nih saya bolongin ya. Saya hilangin gitu kan bisa ya. Ini juga saya hilangin bisa jadi menunya di sini sama di sini ya. Ada yang kosong di sini gitu misalnya. Itu kan bisa aja ya kita bikin seperti itu. Pokoknya suka-suka lah kalau yang zaman sekarang ya. Gitu. Kalau zaman dulu nggak bisa, semuanya harus disusun rapi itu ya. Kayak gitu, nggak boleh ada yang kosong, gesernya pun harus kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi meskipun dulu itu touchscreen, tapi sebenarnya ya aslinya itu masih berbasis menu ya. Menu di atas gitu. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Ya sama lah kayak laptop ini ya. Laptop itu kan pasti ada menu di atas kayak gini kan, ada file, edit ini. Kalau mau ngapa-ngapa kan lewat sini bisa, ya kan? Dulu HP zaman dulu touchscreen juga gitu ya. Di atas ada menunya itu ya. Pilih menu misalnya edit, copy ya baru bisa ngopi beneran ya. Kalau sekarang kita mau ngopi tulisan kan tinggal di blok aja tulisannya, ditahan pakai jempol tulisannya nanti nongol tombol kecil ya. Cut, copy atau yang lainnya gitu. Seperti itu. Kalau dulu enggak ya. Kita harus blok terus di atas pilih edit, copy kayak gitu. Ya. Sama mirip-mirip kayak komputer ini ya, ada menu-menu di atas kayak gini. Cuman di sininya kita bisa pencet ya, tapi mencetnya ya itu tadi nggak secanggih sekarang. Dan mencetnya tuh kadang-kadang juga harus pakai stylus ya, harus pakai stylus khusus. Kalau pakai tangan pun ya cuma bisa satu tangan ya. Kalau HP zaman sekarang kan bisa support 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 jari kan
bisa kedetek gitu loh, beda itu loh perlakuannya. Ya, itu. Ini direct manipulation ya, ini dipakai di semua smartphone zaman sekarang dan beberapa komputer yang sudah touchscreen juga pakai ini sekarang ya. Cuman nggak banyak ya. Kalau laptop touchscreen itu nggak banyak karena ya laptop kan sudah ada keyboard sama mouse ya. Kebanyakan touchscreen-nya juga nggak kepake sih ya, nggak kepake, lebih ngandalin keyboard sama mouse ya, karena keperluannya memang beda kan, tujuannya beda. Oke, itu yang jenis ke berapa nih direct manipulation tadi? 4 ya. Nah, yang terakhir adalah ini anthropomorphic ya. Kalau anthropomorphic itu model interaksi di mana kita interaksi sama komputer sama gadget itu interaksinya caranya sama dengan kalau kita ketemu manusia ya. Contohnya kalau di Apple punya yang namanya Siri ya. Kita bisa ngomong ya ke HP ya. Kalau kalian punya iPhone gitu, kalian bisa ngomong ya ke HP kalian. Misalnya tolong mainkan musiknya Blackpink gitu misalnya ya. Langsung dia ngeplay gitu ya. Seperti itu. Jadi model perintahnya tuh pakai suara. Kalau ini sih sudah canggih ya, ini harus pakai AI ya, artificial intelligence ya. Gitu. Kalau Google itu punya Google Assistant ya. Google Assistant mungkin kalian di HP ada sih harusnya ya. HP Android pasti ada, di Smart TV ada, ya pokoknya segala sesuatu yang dia itu pakai pakai Android, pakai OS Android ya, entah HP, entah TV, smartwatch gitu, itu semuanya ada ya, Google Assistant. Tapi mungkin nggak tahu. Setahu saya teknologi ini sebenarnya memang sudah ada di berbagai platform, tapi kayaknya kok jarang dipakai ya. Di Indonesia terutama ya, di luar negeri saya kurang tahu sih apakah sering dipakai atau enggak, tapi kalau di Indonesia kayaknya masih tetap jarang yang pakai ya. Gitu. Saya juga yakin hampir semua dari kalian juga sehari-hari juga nggak pakai ini juga sih. Ya kan? Saya juga di laptop saya juga ada Siri, tapi saya juga malah saya matiin ya. Biasanya kan ada di sini kalau nyala, jadi kalau butuh apa tinggal ngomong aja, tapi saya matiin aja, emang saya nggak pernah pakai juga ya. Gitu. Ya kekurangannya soalnya anu ya, kalau model yang kayak gini kita kan harus ngomong ya. Kalau lagi di tempat umum, nah tempatnya rame, berisik gitu, kalau kita ngasih perintah ya pasti banyak noise ya. Pertama itu, jadi perintahnya susah diterima dengan baik ya, malah jadi lama ya. Suruh mainkan musik itu malah buka yang lain misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya memang anu sih, ya paling ini hanya kepakai kalau misalnya untuk orang yang apa namanya difabel ya atau disabilitas gitu. Misalnya dia susah apa namanya pakai tangannya ya, pakai tangan susah ya sudah pakai suara aja. Misalnya gitu. Atau mungkin dia nggak bisa lihat ya, ada gangguan penglihatan, jadi tapi dia masih bisa dengar dan masih bisa ngomong, ya sudah pakai suara itu perintahnya gitu. Tapi kalau sehari-hari secara umum kayaknya anu ya, ini jarang jarang dipakai ya. Sejauh penglihatan saya ya, itu pengamatan saya hampir nggak pernah lihat orang pakai ini ya gitu. Oke, itu jenis-jenis ini ya, interaction style ya. Menurut buku ya, dia membagi ada 5 macam ini ya. Semua jenis interaction harusnya masuk minimal ke salah satu. Ya, bisa bisa masuk ke 2 atau lebih ya, tapi minimal salah satu di antara ini pasti masuk ya. Apapun bentuk interaksi yang kalian temukan itu pasti masuk di salah satu itu. Oke, nah itu soal stylenya ya. Tapi kalau kita ngomongin interaction style, tentunya kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya hardware ya. Hardware-nya. Tadi kan modelnya ya, software-nya kan tadi kan. Kita ngomongin software-nya. Nah, sekarang dari sisi hardware-nya gimana? Nah, hardware-nya juga kita harus perhatikan ya. Jadi hardware itu umumnya kan ada 2 macam ya, ada input sama ada output, ya kan? Kalau kalian pakai komputer, ya hardware-nya yang pasti ada adalah keyboard sama mouse ya. Kalau laptop ya keyboard sama trackpad kan gitu, ya kan? Hardware yang lain tambahan ya ini ya, ada gamepad gitu ya, sama joystick ya. Ini joystick, ini gamepad, tolong dibedakan ya. Kebanyakan bilang ini joystick gitu ya, tapi menurut saya salah ya, ini gamepad ya, joystick yang ini ya, gitu. Mungkin anu sih kebiasaan zaman dulu mungkin kalau main game arcade gitu, game arcade itu kan pasti pakai joystick, ya kan, joystick. Nah, ketika muncul teknologi game konsol yang bentuknya seperti ini, dikiranya sama-sama tombol gitu ya, makanya nyebutnya ini joystick, padahal bukan, ya.
Meskipun ya kalau yang apa gamepad yang untuk kayak misalnya nih stylenya PlayStation ya itu pasti ada joysticknya 2 biji kan di sini ya. Tapi kan nggak semua ada ya, nggak semuanya pakai joystick gitu loh. Apalagi game-game yang zaman dulu ya kayak kayak Super Nintendo gitu kan cuman tombol-tombol aja gitu, nggak ada joysticknya. Tapi kebiasaan mungkin orang nyebutnya joystick gitu ya. Karena joystick tuh ya ini ya sticknya ini loh, ini joystick ya gitu. Oke, ya itu jenis-jenis hardware ya. Yang paling umum hanya ini keyboard sama mouse ya, paling kalau tambah lagi input paling mic ya. Mic itu untuk suara ya, untuk suara gitu. Kalau misalnya tadi pakai pakai model yang ini kayak Siri gitu ya, ya pasti harus ada mic-nya ya komputernya ya. Harus ada mic-nya, entah mic-nya internal atau eksternal tapi harus ada. Oke. Selain ini yang standar ya, mungkin yang kalian mungkin sering jumpai itu ada ini ya, 4 ini ya. Selain itu ada juga yang saya rasa kalian jarang menjumpai ya. Misalnya ini Xbox itu punya namanya Kinect ya. Saya yakin kalian mungkin pernah dengar ya. Ini defaultnya memang Kinect ini dipakai untuk konsol ya, konsol Xbox gitu ya. Defaultnya, tapi ada juga Kinect yang khusus komputer ya. Bentuknya memang mirip, tapi sebenarnya itu bukan untuk game, tapi untuk komputer ya, untuk keperluan riset ya, baca gerakan dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi ya ini fungsi dari Kinect ini adalah untuk membaca gestur tubuh ya. Jadi kita bisa kayak itu loh, kalau kalian nonton Avengers ya, Tony Stark itu kalau pakai komputernya itu kan dia nggak megang mouse, nggak megang keyboard ya, tapi pakai tangan kan langsung tangannya digerakin ya, geser kiri, geser kanan kayak gitu. Nah itu bisa kalau kita pakai Kinect ya, itu memungkinkan gitu. Nah kemudian input yang lain itu misalnya ini ya eye tracker ya. Eye tracker ini nih, eye tracker bentuknya macam-macam ya. Ini yang model dipasang di kepala langsung ya. Ini buat membaca gerakan mata ya. Jadi kita bisa ngerakin pointer ini itu pakai mata ya. Itu bisa. Jadi misalnya saya katakanlah mata saya melirik ke kiri, pointernya ikut ke kiri ya, ke bawah, terus ke kanan, pokoknya ikutin gerakan mata saya. Itu bisa ya. Alatnya ada yang modelnya dipasang di kepala, ada juga yang dipasang di monitor ya. Gitu. Saya sih pernahnya pakai yang dipasang di monitor. Kalau yang seperti ini harganya mahal ya, nggak punya uang buat beli. Ini bisa puluhan atau ratusan juta ya. Saya pernah lihat itu harganya sekitar 100 juta lebih ya. Daripada beli kayak ginian, mending saya pakai buat beli mobil ya. Gitu. Nah, berikutnya lagi, nah ini ada beberapa, ini sebenarnya cuma masalah ini aja sih, pakai layar gitu ya. Cuman ada beberapa layar ya yang bisa digunakan untuk handwriting recognition ya. Sebagian tablet bisa ya, tapi sebagian juga nggak bisa ya, tergantung tabletnya gitu. Di kalau di handphone saya malah jarang ya menjumpai ini karena layarnya kecil ya, meskipun sebenarnya ada mungkin teknologi handwritingnya, tapi jarang dipakai ya karena susah ya nulis di handphone pakai stylus itu susah. Jadi lebih umum pakai tablet ya gitu. Yang ini sih sebenarnya teknologi sudah lumayan lama ya. Saya dulu pernah punya tablet yang support ini ya, handwriting recognition ya. Saya pernah punya ya. Tapi saya pernah beli juga tablet yang nggak bisa ini. Jadi memang ternyata meskipun sama-sama udah Android, udah touchscreen, tapi ada yang support, ada juga yang enggak ya. Gitu. Itu tergantung itu juga sih. Apa masalah sensitivitas layarnya juga ya. Itu. Jadi memang ada yang ditanam ini, ada yang enggak. Kemudian ya ini yang ini face recognition ya. Ini sebenarnya kalau hardware-nya tuh ya cuma mic doang ya. Entah mic-nya itu internal atau eksternal, ya intinya hanya mic saja yang bisa membaca suara. Gitu. Ya, ini jenis-jenis input yang mungkin lebih jarang dijumpai daripada yang ini ya. Gitu. Itu dari sisi input. Nah, kalau output sebenarnya lebih banyak sih. Kalau saya bilang kalau input tuh sebenarnya dari sisi kalau komputer itu ada dua macam ya, inputan yang berupa tulisan ya, keyboard atau pointing device ya. Cuman itu aja. Kalau yang ini joystick ini sebenarnya gabungan ya, gabungan antara pointing device dengan joystick gamepad ini ya. Gamepad ini gabungan dari pointing device dan tombol ya. Yang ini kalau joystick juga sama. Ini pointing device-nya itu pakai yang stick-nya ini, terus tombolnya ini keyboard-nya ya, kayak keyboard.
Makanya sebenarnya alat-alat gaming kayak gini ya, entah gamepad atau joystick itu sebenarnya kan bisa digantikan dengan mouse dan keyboard kan. Biasanya kalau di keyboard ini untuk yang tombol yang arah ini digantikan dengan yang ini ya, WASD ini ya biasanya gitu. Ya, terus kalau untuk joysticknya ini, sticknya yang kecil ini itu digantikan oleh mouse-nya ya. Jadi fungsinya di handle oleh dua alat ini ya. Gitu. Jadi hanya ada secara garis besar hanya ada dua, keyboard dan pointing device termasuk yang ini ya. Yang ini pointing device ya termasuknya ya. Yang ini juga pointing ya. Kalau ini lebih ke keyboard, yang ini juga lebih ke keyboard ya. Gitu. Nah kalau output sih sebenarnya bedainnya dari jenis medianya ya. Bisa audio, bisa visual ya, cuma dua itu ya. Kalau yang visual ya kayak monitor, proyektor, terus layar ini smart smart watch, smart band gitu ya. Itu visual ya. Kalau audio ya suara, entah speaker atau headphone, entah atau earphone ya, macam-macam ya kayak gitu ya. Seperti itu. Terus ya udah cuma dua itu aja sih. Kalau output ya, output nggak banyak dibahas ya, cuman nampilin entah kalau nggak gambar ya suara kan cuma itu. Ada nggak output yang lain kira-kira? Kayaknya nggak ada ya. Karena output itu kan berkaitan dengan itu ya, indera kita ya. Kita kan bisa melihat sama mendengar kan itu. Ada lagi indera penciuman, tapi sampai sekarang kayaknya belum ada komputer yang bisa ngeluarin bau gitu ya. Misalnya kalian lagi ini nih nonton film gitu ya. Filmnya kebetulan lagi ada di taman bunga gitu, terus keluar bau wangi gitu kan nggak mungkin ya. Mungkin besok bakal ada ya komputer yang bisa generate ngeluarin bau-bau sesuai dengan apa yang muncul di layar gitu, bisa jadi kan. Tapi sampai sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya bau gosong ya, artinya komputer kalian rusak itu ya. Oke, ya itu kita bisa melihat, mendengar, membaui ya, mencium, terus apalagi ngerasain pakai apa namanya, pakai lidah itu nggak mungkin juga komputernya dijilat-jilat itu. Terus kalau misalnya lagi ada gambar permen gitu dijilat jadi manis itu juga nggak ada sampai sekarang ya. Paling ini sih sentuhan ya. Nah kalau sentuhan bisa sih, biasanya ada di ini gamepad ini ya. Dia kan bisa getar-getar gitu ya. Nah itu juga termasuk output sih, cuman eh, ya alatnya pakai alat buat input biasanya ya kayak gini ya. Yang paling sering saya tahu ya gamepad ini. Atau kalau di HP ya seluruh body HP-nya itu bergetar, nih, misalnya kayak gitu ya. Itu juga termasuk output ya. Jadi seandainya kalian nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, masih bisa merasakan ada getaran itu ya, kayak gitu ya. Itu juga termasuk output. Ya di jam ini juga ada ya, misalnya ada alarm alarm bunyi gitu, jamnya bergetar itu kalian jadi tahu kan, itu output juga. Kan itu kita nggak pakai penglihatan, nggak pakai suara ya, itu pakai sentuhan ya, gitu. Oke, itu dari sisi hardware ya. Tadi stylenya sudah, hardware-nya sudah. Nah, bagian yang terakhir adalah software komponen ya. Jadi kalau kita ngeluarin output ya, output itu kan dalam satu layar itu kan isinya macam-macam ya. Ada lima jenis komponen yang bisa ditambahkan dalam layar ya. Yang pertama teks, ya, tulisan. Ya ini kayak contohnya ini slide presentasi saya isinya tulisan ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang harus diperhatikan kalau tulisan ya, kalian ada teksnya ya ini pemilihan font sama kata itu harus tepat. Ya, saya nggak mendeskripsikan secara detail ya font yang tepat bagaimana atau kata-kata yang tepat bagaimana, kalian silahkan cari sendiri ya kalau butuh. Ya itu karena itu juga ngikutin tren ya. Tiap berapa tahun gitu tren font itu berubah-berubah ya. Berubah mungkin sekarang suka banyak yang pakai font jenis itu yang ada ekornya atau mungkin font yang Latin gitu ya yang tegak bersambung gitu misalnya ya. Besok bisa ganti lagi kayak gitu. Jadi ini cari tutorial di internet banyak ya. Font yang lagi tren tahun 2021 misalnya ya. Sama kalau pemilihan kata ini juga harus diperhatikan ya. Penyampaian kata tuh sekilas kelihatannya gampang tapi aslinya susah ya. Milih-milih kata yang pas itu. Terus warna juga sama ya. Milih warna itu juga harus diperhatikan
ya. Kombinasi warna harus harmonis. Saya kayaknya pernah kasih lihat ya situs untuk apa milih-milih warna ya. Adobe Color itu ya. Waktu ngomongin style guidance itu ya. Jadi style guidance itu kan panduan perancangan antarmuka yang sudah dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ya kayak Google atau Apple gitu. Untuk warna-warna mereka juga sudah pilihkan gitu ya. Kita bisa pilih salah satu warna yang ada di sana. Ya. Itu milihnya nggak sembarangan ya, nggak asal-asalan itu ada hitungannya gitu loh. Ini warna yang pas tuh ini gitu ya. Kalau digeser misalnya satu poin aja mungkin udah lain ya. Jadi RGB-nya misalnya 255, saya geser jadi 254 itu juga udah beda ya. Gitu. Kemudian gambar. Nah, gambar itu kalau bisa ini ya harus mendukung interaksi ya. Kayak misalnya penggunaan icon terus ya itu tadi harus pakai kayak metafora gitu ya biar jelas ya. Jangan gambar itu cuma random aja ada gambar wajah kalian nyasar di sini ya mirip-mirip kayak kalau saya lihat baliho itu ya baliho di tengah kota itu banyak sekali ya. Biasanya baliho dari kantor pemerintah itu misalnya jangan lupa bayar pajak gitu ya. Tulisan jangan lupa bayar pajak itu cuma kecil paling cuma ya sepertiganya tapi di bawah itu biasanya ada foto pejabatnya gede gitu ya full gitu itu gambar kan nggak ada gunanya sebenarnya ngapain majang muka dia gitu kan hapus aja gitu loh nggak ada hubungannya dengan apa perintah yang ada di situ ya jangan lupa bayar pajak ngapain wajahnya nongol gitu ya mau diganti wajah orang lain juga nggak ngefek kan gitu jadi itu cuma menuhin aja nah itu seringkali ada yang kayak gitu ya pakai gambar itu nggak nyambung sama isinya ya nah itu salah ya gitu ya cuma pengen nampang aja ya itu gambar bergerak yaitu animasi ya animasi kalau ini biasanya hanya silakan pakai hanya untuk menggambarkan proses aja ya bahwa ada proses yang sedang terjadi jangan kalian pasang buat hiasan jadi misalnya ada bintang di sini kedip-kedip gitu ya biar menarik itu salah ya zaman sekarang itu malah kelihatannya jelek ya norak gitu ya jadi pakailah gambar bergerak itu ketika ini ada proses yang berjalan nah misalnya ini nih kau kan lihat ya di Zoom ini ada lingkaran kecil nih ya kedip-kedip ini kan bergerak nih berarti ada proses yang sedang berjalan yaitu saya lagi nge-share screen nah kayak gitu ya sama nggak tahu ini maksudnya ini recording ya ini recording ya saya sedang record jadi kalau recordingnya saya matikan ini berhenti ya gitu jadi saya kalau misalnya saya pengen tahu ini tadi sudah saya record atau belum ya ya tinggal lihat aja logonya tuh ya kan kelihatan oh kedip-kedip ya berarti sedang di record ya itu nah kemudian ini ya antar muka untuk output yang suara itu pakailah hanya untuk kebutuhan khusus ya. Meskipun suara itu hal yang umum ya, hal yang umum. Tapi kalau ada aplikasi yang pakai suara itu saya rasa jarang sih ya. Jarang kecuali kalau kalian memang butuh ada kebutuhan khusus ya. Misalnya kayak tadi ya untuk orang difabel yang dia nggak bisa lihat tapi dia masih bisa dengar ya udah pakailah suara gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang sehari-hari secara umum kayaknya jarang ya dipakai ya. Ya kecuali lagi muter musik atau video nah itu lain cerita ya tapi maksudnya gini ketika mencet tombol gitu katakanlah mencet tombol bunyi celing gitu kan jarang kan jarang ya karena gini ada juga kemungkinan orang itu pakai 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 handphone atau pakai komputer itu speakernya dimatikan ya speakernya dimatikan jadi mau ada suara ya nggak akan kedengeran ya, mau dimatikan kok ya kan dimatiin sama orangnya gitu jadi suara ini ya kalau memang itu benar-benar kepepet butuh suara ya baru dipakai karena nggak semua orang juga mengaktifkan itu. Kayak saya misalnya ya, saya tuh HP saya yang terakhir itu umurnya sudah berapa ya 2,5 tahun ya. Nah selama 2,5 tahun itu saya nggak pernah sekalipun keluar dari mode silent ya. Mungkin ada yang nggak saya sampai sekarang aja nggak tahu ya ringtone HP saya itu bunyinya apa nggak ngerti karena saya nggak pernah ngaktifin suaranya sampai sekarang ya selalu silent gitu. Jadi kalau ada yang nelpon saya itu nggak akan saya angkat kalau kecuali saya lagi pegang HP-nya dan saya sedang lihat layarnya gitu. Oh tahu ada telepon gitu. Ya seperti itu. Ya memang ada orang-orang yang mungkin aneh kayak saya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Nggak suka aja apa namanya HP-nya berisik gitu ya. Jadi langsung selalu saya silent ya. Itu kadang-kadang soalnya suka lupa ya. Jadi misalnya lagi rapat atau di tempat yang sunyi gitu tiba-tiba HP-nya bunyi misalnya ya
Ya itu daripada kelupaan saya matiin terus aja. Gitu. Oke. Nah, sudah habis ternyata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Seputar materi hari ini, interaction design dan style. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya nggak ada. Ya, karena kayaknya materinya memang masih gampang. Ya. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Minggu depan tuh apa sih? Oh, usability testing dan web. Oke, ya itu mulai agak susah ya. Oke, nggak kerasa ya udah pertemuan 5 ya. 2 pertemuan lagi, habis itu ujian ya. Cepat juga ya. Oke, ya sudah kalau gitu sampai sini aja kelasnya ya. Kuisnya jangan lupa dikerjakan. Tapi tadi kayaknya belum saya pasang ya. Nanti malam lah saya pasang. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.